Shalom, Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan dalam kesempatan pada hari ini, kita akan merenungkan dengan tema hidup ini adalah kesempatan. Dari Lukas 16 ayat 19 sampai yang ke-31. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada sebuah kalimat, sebuah lagu yang sering kita dengar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesempatan untuk mengasihi, kesempatan untuk peduli, kesempatan untuk melakukan kehendak Allah sebelum segala sesuatunya terlambat. Tuhan Yesus juga menceritakan sebuah kisah yang sangat mengguncang hati. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, yaitu tentang Lazarus dan juga orang kaya. Di dalam kisah orang kaya dengan Lazarus ini di Lukas 16 dikatakan ada seorang kaya yang selalu memakai pakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap harinya dia berpesta menikmati kekayaannya. Jubah ungu ini merupakan simbol kekayaan dan kekuasaan. Dan pastinya dia adalah orang yang luar biasa. Dia kaya raya. Tapi di sisi lain Tuhan mengatakan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, seorang yang miskin. Dia mengatakan bajunya, dia katakan sangat borok, penuh dengan luka. Dan bahkan dia sangat miskin, menanti kalau orang kaya itu ada roti yang dilemparkannya. Atau yang terjatuh menjadi remah-remah, dia akan memakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi masalahnya adalah kita mau melihat di sini. Lazarus ini, dia duduk di pintu milik rumah orang kaya tersebut. Dan kalau dikatakan dia miskin, dia tidak punya, penuh borok, bahkan dia berbaring di depan pintu. Alkitab mengatakan Lazarus berbaring di rumah orang kaya. Kata pintu di sini dalam bahasa Yunani-nya itu kan pulon, yang berarti gerbang besar dari sebuah rumah yang megah dan atau istana. Sangat mungkin bahwa orang ini sangat kaya dan dia memiliki gerbang yang besar. Orang kaya ini pasti melewati Lazarus setiap hari. Tetapi dia tidak tersentuh hatinya akan keadaan Lazarus. Masalah orang kaya ini bukan karena ia kayanya. Tapi masalahnya adalah dia melihat penderitaan setiap hari. Tetapi dia tidak peduli. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, berpesta pora demi kesenangan untuk dirinya. Lazarus tidak berada di luar kota. Dia tidak berada jauh. Ia berada di depan pintu rumahnya. Namun hati orang kaya tersebut masih tertutup. Satu quote buat kita. Banyak orang tidak menolak Tuhan karena tidak tahu. Tetapi karena hatinya terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Mari kita bertanya dengan diri kita sendiri. Apakah hati kita peka terhadap sesama? Atau masih hanya terfokus untuk mengurusi diri kita sendiri, masalah kita sendiri. Yesus lalu melanjutkan di dalam Lukas 16 ayat 22 sampai 23, di sana dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu. Lalu ia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lazarus yang selama ini hidupnya lapar, sakit, terabaikan, tidak dihormati oleh siapapun. Dan orang yang kaya tadi itu juga mati juga, lalu dikubur. Menarik sekali di sini, Bapak Ibu Saudara. Alkitab hanya mengatakan ia dikubur. Kemungkinan besar pemakamannya mewah. Tetapi di sini kita melihat bahwa kekayaan, jabatan, status itu akan berhenti ketika di kuburan. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 berkata, debu menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah. Di Lukas
16 ayat 24 sampai 28 juga dikatakan orang kaya itu juga berseru-seru, Bapak Abraham, suruhlah si Lazarus itu memberikan aku setetes air. Kasihani aku. Sangat ironis bukan? Dulu Lazarus hanya meminta remah-remah. Tetapi saudara, semuanya itu terlambat. Inilah sebuah tragedi yang sangat besar. Penyesalan itu biasanya datang di kemudian hari. Karena kalau di awal itu namanya pembukaan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau lihat apakah hidup kita dengan kesadaran akan ada kekekalan setelah kehidupan sekarang ini. Dari belajar tentang Lazarus dan orang kaya ini ada 2 poin besar yang ingin kita bahas. Yang pertama yang kita mau melihat adalah bahwa hidup adalah kesempatan membangun hubungan dengan Tuhan. Kenyataan yang mendasar orang kaya itu adalah bahwa dia tidak memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Hidup yang dekat, yang intim dengan Tuhan pasti akan mentransformasi kehidupan seseorang. Sehingga kehidupannya itu akan memancarkan kasih Allah, penuh belas kasihan kepada sesama, dan peka terhadap orang yang ada di sekitarnya. Orang kaya tersebut, walaupun tidak tertulis secara literal di Alkitab, tapi kalau kita melihat orang kaya tersebut tidak memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan. Karena dia melihat ada orang yang menderita, ada orang yang membutuhkan sentuhan kasih dan pertolongannya, tapi dia tidak peduli, dia tidak peka. Memang kalau dikatakan orang kaya tersebut tidak jahat secara moral. Tidak tertulis dia mencuri, membunuh, tetapi ada satu hal yang sangat fatal. Yaitu ia hidup tanpa relasi dengan Tuhan. Dan akibatnya hatinya menjadi dingin terhadap sesama. Tidak peka terhadap orang yang ada di sekitarnya. Kasihnya terhadap sesama menjadi dingin. Padahal hidup ini adalah kesempatan untuk memiliki hati yang peduli, hati yang mau peka terhadap apa yang dibutuhkan orang lain yang ada di sekitar kita. Hari ini kita mau belajar. Mungkin ada Lazarus di sekitar kita. Orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang membutuhkan perhatian, orang yang menderita, orang yang mungkin sedang dalam puncak stresnya yang ada di sekitar kita. Mungkin bukan hanya kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan didengarkan, kebutuhan untuk mendapatkan sentuhan kasih dari kita. Apakah kita, hati kita peka? Apakah hati kita dibakar oleh kasih Allah yang ada di dalam hati kita? Kalau ada kasih Bapa di dalam hidup kita, maka kita akan digelorakan hati kita untuk mengasihi sesama. Kekayaan tidak salah, namun kekayaan tanpa Tuhan bisa membuat hati manusia itu mati rasa. 1 Timotius pasal 16 ayat yang ke-17 berkata, jangan berharap pada kekayaan yang tidak tentu. Oleh karena itu, yang pertama tadi kita belajar adalah bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya hati kita bergelora, peka terhadap sesama. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah dari materi ini, dari kehidupan Lazarus ini adalah kita belajar bahwa hidup adalah kesempatan untuk kita membangun, memikirkan tentang kekekalan. Karena hidup bukan hanya pada saat ini saja. Tetapi hidup ini, apa yang terjadi dalam masa yang sementara saat ini, akan berdampak kepada kekekalan. Dan kita belajar di situ ketika orang yang kaya tersebut membutuhkan, dia katakan, Bapak tolong supaya kirimkan Lazarus ini kepadaku. Tetapi saudara, kita melihat bahwa kesempatan itu adalah untuk kita membangun hubungan, memikirkan apa yang kita lakukan hari ini berdampak pada kekekalan. Jangan hanya untuk kita itu sibuk
ya sibuk dengan kegiatan kita, aktivitas kita masing-masing, tetapi kita tidak memikirkan bahwa ada kekekalan. Tetapi kita mau lihat bahwa setelah kehidupan yang sekarang ini kita alami, kita lakukan, semuanya itu berdampak pada kekekalan. Ada sebuah pertanggungjawaban. Makanya kita akan melihat di sini bahwa semua yang kita hadapi, kematian, penghakiman, kekekalan, semuanya itu dikatakan manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Saudara, ini inti dari seluruh perikop ini. Yesus berkata, apa yang kita lakukan di bumi menentukan keadaan kita di kekekalan. Orang kaya itu berpikir, mungkin masih panjang, santai. Nanti kalau aku sudah tua baru aku bertobat. Atau dikatakan, bagaimana kalau malam ini aku mati? Dia tidak pernah berpikir. Tetapi dia berfoya-foya, menikmati kekayaan, bersenang-senang, seolah-olah belum mau mati. Nah saudara, tiba-tiba matilah dia. Dan saudara, apa yang terjadi? Tidak ada kesempatan yang kedua. Tidak ada peringatan. Dan yang paling mengerikan, bahwa setelah kematian, tidak ada perubahan. Tidak ada kesempatan yang kedua untuk bertobat. Tidak ada kesempatan kedua untuk memperbaiki. Oleh karena itu, keputusan kecil hari ini menentukan kondisi kekal kita nanti. Realita yang sangat menyentuh adalah bahwa orang kaya itu ingin setetes air. Ingin supaya kembali ada Lazarus yang diutus untuk menginjili keluarganya. Tapi saudara, itu sudah terlambat. Ya sadar, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jemaat dan bahkan keluarga GPD El Shaddai, banyak orang berkata, nanti. Tapi Tuhan mau hari ini lakukan supaya ada perubahan. Pastikan keselamatan kita bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi sungguh-sungguh mengenal Dia. Hidup dalam perspektif kekekalan. Setiap keputusan kita berdampak kepada kekekalan. Jangan tunda pertobatan. Dosa kecil yang dibiarkan menjadi kebinasaan besar. Sebuah kalimat yang mengingatkan kita, kalau dikatakan yang kita tunda hari ini bisa menjadi penyesalannya kekal nanti. Sebagai penutup, hidup bukan diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari apakah hidup kita ini berkenan di hati Tuhan atau tidak. Kiranya jemaat GPD El Shaddai Magelang menjadi jemaat yang hidup penuh kasih, peka terhadap sesama, dan juga setia pada firman Tuhan. Karena kita sudah diberikan ada firman Tuhan yang mengingatkan kita. Sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya, hati kita benar-benar siap untuk menyambut kekekalan bersama dengan Kristus. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, bisa menceritakan kesaksian baik, mujizat, kesembuhan, pemulihan keluarga, masalah keluarga, dan lain-lain. Dapat disalurkan juga melalui chat WA 0813 2742 0088. Dan mengakhirinya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami melalui kehidupan Lazarus dan orang kaya. Tuhan tolong agar kami bisa memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk menjalin hubungan dengan Tuhan yang intim. Bahkan kami boleh memikirkan bahwa ada kekekalan nanti. Tuhan sudah menaruhkan firman-Mu untuk menjadi pengingat. Tuhan tolong lembutkan hati kami untuk kami bertobat, untuk kami juga memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami juga berdoa, Tuhan tolong kiranya jemaat GPD El Shaddai mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu ya Allah. Karena itu adalah ibadah kami yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.